Oke, selamat menonton semuanya. Dalam pembahasan manajemen security ini, yang merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan operasional dan perlindungan aset di setiap organisasi. Nah, kita akan membedah 3 bidang utama security secara berurutan. Yang pertama ada security fisik, yang kedua ada security informasi, dan yang ketiga ada security personil. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faiz Okta Murtada, dan terima kasih untuk Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Rahman Amin. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu security fisik. Seperti yang telah saya catat di sini, pengertian security fisik adalah upaya yang didesain untuk mencegah akses tanpa wewenang ke fasilitas peralatan, sumber daya, dan melindungi personel dari aset dan kerusakan serta bahaya, mata-mata, pencurian, atau serangan teroris. Nah, bidang ini menjadi sangat dikenal dan mendapat perhatian besar di Indonesia, terutama setelah terjadinya kasus-kasus terorisme yang besar. Nah, tujuan utama security fisik ini dibagi menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama ada menangkal, mendeteksi, dan merespons. Yang pertama ada menangkal, yaitu memberi tanda dan batas pagar untuk mencegah niat jahat atau penyusup, itu contohnya. Yang kedua, mendeteksi. Nah, mendeteksi ini bisa mendeteksi penyusupan dan merekam aktivitas pelaku, umumnya menggunakan sistem alarm dan CCTV. Nah, yang ketiga, ada merespons, yaitu menindaklanjuti kejadian atau insiden yang terjadi oleh anggota satuan pengamanan atau satpam serta polisi. Nah, di sini ada elemen kunci dan contoh nyatanya. Yang pertama ada penangkalan, yaitu penghalang fisik atau physical barrier. Nah, ini merupakan pengamanan terluar seperti pagar, dinding, palang yang bentuknya itu gerbang yang secara psikologis juga mencegah niat jahat. Nah, contoh nyatanya ada pemasangan pagar beton tinggi di sebuah PT atau perusahaan-perusahaan yang menyimpan area atau bahan baku berharga di sebuah gudang yang di atasnya itu dipasangin pagar berduri atau bling-bling tajam biasanya yang disertai dengan tanda peringatan yang jelas, kayak contoh misalnya di ini tembok, terus di atasnya itu ada penghalangnya ini berupa kawat berduri tadi sama bling-bling itu. Nah, di tengah-tengah temboknya ini biasanya ada peringatan seperti itu. Misalnya seperti peringatan area di atas itu ada energi listrik seperti itu, atau dialiri listrik. Yang kedua, ada deteksi penyusupan dan pengamatan elektronika. Nah, gimana sih bentuknya? Ini seperti contohnya tuh ada sistem alarm dan sensor yang dipasang untuk memberikan peringatan dini kepada petugas security tentang adanya upaya penyusupan. Contoh nyatanya ada sensor gerak. Di dalamnya itu ada ruangan arsip penting yang akan memicu alarm jika ada gerakan setelah jam kantor, atau sensor pecah kaca atau glass breaking detector pada etalase toko perhiasan. Misalnya contoh kayak pada etalase toko perhiasan itu di bawahnya tuh kayak ada alarm, semisal ada orang yang memukul atau memecah kaca dari atas ataupun dari dalam ataupun dari luar, di bagian luar. Itu sensornya akan muncul dan akan berbunyi alarmnya seperti itu. Terus juga ada pengamatan video atau CCTV biasanya, yang ini berguna sebagai penangkal dan juga sebagai alat bukti untuk analisa kejadian. Ketika alarm berbunyi, kamera dapat memastikan lokasi kejadian seperti itu. Jadi ada sistem CCTV yang menggunakan sistem alarm juga. Jadi setiap dia seperti dia menangkap pergerakan-pergerakan yang tidak sewajarnya, itu dia akan berbunyi otomatis seperti itu. Terus yang ketiga ada kontrol akses. Nah, kontrol akses ini mengatur siapa aja yang dapat memasuki area tertentu dan memilah antara kontrol akses mekanikal atau kunci atau gembok dan elektronik. Contohnya tuh seperti penggunaan sistem akses kontrol elektronik seperti kartu smart card atau sidik jari untuk masuk ke ruang server data. Nah, sistem ini jauh lebih efektif daripada kunci mekanikal, terutama
karena dapat diatur agar seseorang hanya bisa masuk pada hari atau jam-jam tertentu. Misalnya seorang cleaning service yang dapat mengakses lantai kantor di malam hari menggunakan sidik jarinya, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada security informasi nih. Nah, apa sih itu security informasi? Security informasi adalah usaha atau pengamanan terhadap segala bentuk data dan informasi yang baik. Security informasi adalah usaha pengamanan terhadap segala bentuk data dan informasi, baik yang berbentuk digital maupun non-digital. Nah, termasuk pengamanan perangkat jaringan komputer, aplikasi, penyimpanan, dan pengolahan data. Nah, tujuannya untuk pengamanan informasi diukur berdasarkan prinsip utama yang dikenal sebagai CIA Triad. CIA Triad. Ditambah dengan prinsip tambahan. Apa itu CIA Triad? Yaitu yang pertama ada confidentiality, dan yang kedua ada integrity, yang ketiga ada availability, dan yang keempat ada authenticity, dan yang kelima ada non-repudiation. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yang confidential ini. Nah, apa sih itu? Jadi informasi harus dijaga agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, ada integrity, yang dimana informasi harus dijamin keutuhannya, tidak diubah oleh pihak tak berwenang sehingga menghasilkan kualitas informasi yang bernilai. Yang ketiga, ada availability atau ketersediaan. Nah, sistem informasi harus mampu menjamin data selalu ada dan dapat digunakan kapan saja sesuai kebutuhan. Yang keempat ada authenticity atau keaslian, yang dimana informasi dijamin keasliannya tanpa perubahan oleh pihak lain yang tidak berwenang. Nah, yang kelima ada non-penyangkalan nih atau non-repudiation. Nah, informasi berisi kebenaran sehingga harus diterima tanpa penolakan. Gimana cara contohnya? Kayak gini. Saya kasih ancaman dan contoh nyatanya. Ancamannya ini bisa terhadap sistem informasi dapat berupa kerugian uang, tenaga, reputasi, bahkan menyebabkan perusahaan pilot. Ada 4 jenis ancaman utama, yaitu ada interception, dan kedua ada modification, yang ketiga ada interruption, yang ketiga ada fabrication. Yang dimana nomor 1 ini fabrication, contoh nyatanya seorang hacker menggunakan teknik man in the middle untuk mencegat data kartu kredit yang dikirimkan oleh pelanggan ke situs e-commerce, seperti itu. Interception ini bahasa Indonesianya adalah penyadapan ya. Nomor 2 ada modification atau perubahan, yang dimana karyawan internal yang tidak berhak mengubah catatan inventaris di database gudang untuk menyembunyikan defisit stok barang, itu contohnya. Yang ketiga ada interruption atau gangguan, yang dimana contoh nyatanya itu ada sebuah bank diserang oleh Distribution Denial of Service atau DDoS, yang menyebabkan website dan layanan mobile banking mereka down selama berjam-jam, yang mengganggu transaksinya nasabah. Yang keempat ada fabrication atau pemalsuan, yang dimana contoh nyatanya ini adalah seorang oknum memalsukan bukti transfer bank dengan menyisipkan data transaksi palsu ke dalam sistem pelaporan akuntansi perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada security personil. Oke, saya jelaskan dulu apa itu pengertian security personil. Security personil berfokus pada pengamanan sumber daya manusia atau SDM yang dianggap sebagai aset penting perusahaan, bahkan lebih penting dari aset uang dan barang. Nah, security ini terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu di mana ada mengamankan karyawan dan pimpinan, yang kedua ada mencegah kejahatan dan kerugian. Oke, kita bahas dulu yang pertama, itu mengamankan karyawan dan pimpinan itu meliputi melindungi mereka dari ancaman eksternal yang dapat merugikan perusahaan. Sedangkan yang kedua itu mencegah kejahatan dan kerugian, itu mengatasi ancaman internal yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan itu sendiri. Nah, di sini ada fokus satunya. Jadi pengamanan karyawan atau pimpinan, ancaman eksternal nih yang tadi. Nah, perusahaan mengupayakan perlindungan terhadap
personal termasuk memperhatikan upah, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja. Nah, contoh nyatanya itu penggunaan pengawal pribadi atau bodyguard yang profesional untuk mengawal pimpinan perusahaan besar. Nah, yang kedua ada pencegahan kejahatan internal tadi. Jadi apa itu? Pencegahan ini yang diakibatkan oleh personel perusahaan yang sangat terkait erat dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, mulai dari rekrutmen, seleksi, hingga mutasi. Nah, jenis kejahatan internal ini meliputi kejahatan karyawan yang disebut internal theft atau petty corruption, misalnya pencucian uang receh atau barang inventaris, yang kerugian dari internal theft ini seringkali lebih besar daripada pencurian dari luar. Terus selanjutnya ada kejahatan pimpinan atau pejabat yang disebut white collar crime atau korupsi, seperti itu. Contoh nyatanya, ini aja. Kita kasih contoh nyata pencegahannya. Oke, contoh nyata pencegahannya ini seperti gimana ya? Untuk meminimalisir korupsi yang marak terjadi, termasuk di perusahaan swasta, salah satu pendekatannya yang dilakukan adalah mengurangi kesempatan atau opportunity melalui reformasi administrasi secara menyeluruh. Nah, contoh operasionalnya seperti perusahaan melakukan rotasi personel pada bagian-bagian sensitif nih, seperti pengadaan barang atau procurement dan keuangan secara berkala, serta melakukan perbaruan sistem rekrutmen untuk mencegah terjadinya suap atau kickback dari vendor sehingga mengurangi kesempatan karyawan melakukan kejahatan. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari saya. Oh iya, lupa ngasih kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu ketiga pilar security fisik ini, informasi dan personil harus dijalankan secara terintegrasi dan profesional. Yang kegagalan di salah satu aspeknya dapat meruntuhkan sistem perlindungan perusahaan atau organisasi. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.